Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Data-data alamiah yang kedua, surat Al-Mu'minun ayat 80. Surat kesabarah apa? Ke-23. Ayat 80. wa huwal ladzi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilaful laila wan nahar afala ta'qilun. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang, maka tidaklah kamu mempotensialisasikan akal kalian. Di ayat tersebut ada istifham ingkari. Loh, istifham ingkari itu kalimat tanya negasi. Kalimat tanya dikasih. Pada kata afala ta'qilun. Maka mengapa kamu tidak mempotensialisasikan akal? Gitu. Yang harus kita sikapi dengan sebuah jawaban, namanya pertanyaan. Istifham itu kan pertanyaan ya. Harusnya kita sikapi dengan sebuah jawaban. Yang perlu kita cari jawabannya apa? Gitu kan? Siang dan malam, apa itu? Pergantian. Ya. Siang dan malam itu apa? Time. Waktu. Nilainya Dililanya ketika dibilang time, oh langsung nya gitu. Kita tadi. Gitu loh. Jadi waktu itu cuma ada dua. Siang dan malam. Lail dan nahar. Siang dan malam. Gitu. Lail dan nahar. Cuma ada dua waktu itu. Siang dan malam. Di waktu itu ada hidup dan ada mati. Mengapa ada hidup dan mati? Karena kehidupan. Ya, enggak lah. Karena waktu. Ya, enggak, jangan ngarang. Lihat di ayat itu. Oh, dialah. Karena ada Allah. Allah. Gitu loh. Karena Allah. Itu loh, apa rentetan alur fikirnya tuh, Ya. skematik Siklus. cara kerja Nggak, siklus. akal. Enggak. Jadi dituntun. Siang dan malam adalah Time. waktu. Di waktu itu ada hidup dan mati. Mengapa ada hidup dan mati? Karena ada Allah. Berarti plotnya apa? Hah? Plotnya apa berarti?
Hidup dan Allah yang menghidupkan dan mematikan. hidup dan mati. Ya. Plotnya adalah hidup dan mati. Bukan bagaimana mengakali siang dan malam. Bukan. Udah mual. Ya kan? Mual bisa. Ada waktu, ada hidup, Udah mati. dan ada disitulah akal, gitu loh. Memang yang paling baku dalam di pikiran manusia adalah adanya waktu, ya, dan adanya hidup dan mati. Itu yang paling baku tuh kan. Antara hidup dan mati, siang dan malam, ada spasi. Ini udah ya. Enak ya. Bayannya itu enak kan. Apa namanya? Skematik, terstruktur. Ini hidup, hayah, maut. Inilah yang disebut dengan apa? Spasi. Oh ya, ada time lah gitu. Spasi nanti Iya. yang waktu siang dan malam. Hidup dan mati ini ada di spasi siang dan dan malam. malam. Ya. Al-maut. Al-mayyit. Jadi guna akal di sini adalah untuk menghilangkan spasi tersebut. Setiap spasi ada tantangan. Setiap tantangan butuh jawaban. Bagaimana menghubungkan ketiga unsur ini? Enggak. Apa itu tadi? Waktu, hidup, mati. Hidup mati. Antara hidup dan mati ada spasi. Nah, bagaimana menghubungkan ketiga unsur ini? Sepertinya semua berdiri sendiri kan? Diri sendiri sama ini. Sepertinya. Apa gunanya waktu? Apa gunanya hidup? Ya kan? Apa gunanya waktu hidup kita? Apa gunanya waktu hidup kita? Itu bersenang-senang misalnya kan. Hura-hura. Ya kan? Logis nggak? Enggak lah. Kenapa? Sebab bersenang-senang nggak ada hubungannya dengan akal. Betul nggak? Iya kan? Senang-senang. Atau ingin kaya. Sukses. Namun keinginan tersebut apa termasuk kerja akal? Enggak. Mungkin kita akan menjadal, membantah. Untuk bersenang-senang dan ingin kaya ya kerja akal lah. Sebab untuk mewujudkan itu semua kita harus berpikir. Nah, ya kan? Kan gitu kan? Tadi pasti aja begini. Masa sih nggak ada hubungannya sama akal kan? Untuk mewujudkan senang-senang itu kan kerja akal. Wah, itu mungkin gitu kan? Buktikan lah. Jangan tergesa-gesa. Jangan Tergesa-gesa seperti Nah, itu. ini kan ajulah. Seorang mayat, akalnya tidak akan pernah bekerja efektif. Jadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita hidup? Betul nggak? Itu dulu. Ingin kaya, ingin apa tadi? Sukses. Bersenang-senang, ingin sukses segala macam. Ayo orang ngasih hidup aja nih teh. Hidup. Hah? Ngerti? Moal mungkin maneh bisa benghar, moal bisa senang-senang. Namun maneh mayat. Berjalan. Hah? Eta nian. Berjalan ya maksudnya. Apakah Aduh. tadinya apa? Berjalan.
Seorang mayat tidak akan mungkin bisa mewujudkan itu semua. Gitu loh. Jadi pertanyaannya, sudahkah kita hidup? Kalau kita sudah hidup, apapun akan dapat kita wujudkan dengan akal kita, betul nggak? Tuh. Hidup dulu. Tinggal moral yang menentukan. Jadi, guna waktu yang logis adalah untuk hidup. apa gunanya waktu? Untuk Hidup. Apa gunanya hidup? mungkin kita akan menjadal, akan membantah lagi kan? Kan sekarang udah hidup, iya, tapi tidak abadi. Pasti ada mayit. Karena ada mayit. Gitu loh, tadi tidak abadi. Inilah kerja akal, versi risalah, versi kita, bullah. Allah yang memberi hidup dan mati. Ya. Jadi Allah memberi sekaligus dua, tapi tidak paradoks. Hidup dan mati itu bukan pasangan yang paradoks. Tahu nggak paradoks? Paradoks itu berlawanan, enggak? Kontra. Bukan yang Tidak paradoks. Allah memberi tidak pernah paradoks. Berbeda dengan manusia. Pemberiannya tetap paradoks. Manusia mah. Setiap manusia memberi pasti ada tuntutan. Paradoks kan? tuntutan. Nih, aku ngasih nih. Tapi nanti suatu saat kalau aku susah tolong ya. Paradoks nggak? Paradoks. Kalau mau ngasih ya ngasih aja gitu loh. Enggak, jangan ada tuntutan. Aku sayang sama kamu nih. Kamu sayangi aku juga ya. Gitu kan? Itulah yang membuat setiap pasangan akhirnya Paradoks. hancur, terpisah. Perceraian itu terjadi karena saling tuntut. Betul nggak? Kalau nggak ada saling tuntut, nggak akan ada terjadi perceraian. Iya nggak? Iya kan? Tuntut. Itulah manusia. Gitu. Bang, saya ngasih rokok nih, tapi ajari aku ya. Oh gitu sih, gitu kan? Ya kan? Atau sebaliknya, Jis, kenapa udah ngajarin kamu, beliin rokok lah, mana rokok? Ya kan? Tali guna kau. Makanya apa nggak mau gitu? Ketika orang ngasih amplop aja, bang tolak nggak? Silakan buat kasar. Saya ngajar, nggak butuh amplop, saya bilang. Butuh isinya. Hah? Enggak juga. Terserah aja nama modal gitu, ustad-ustad. Butuh isinya, silakan. Saya tuh butuh amplop pak, ibu bapak. Kalau bisa kita isi amplop itu, ya kan? Kita isi amplop itu semuanya, kita bagi sama orang tanpa ada tuntutan. Kita yang isinya, ini enggak? Dari mana kita mencari isinya? Kan kita orang hidup. Banyak solusi. Banyak solusi gitu loh. Gitu. Saya untuk menghidupi keluarga saya nggak harus dengan menjual ayat, nggak harus menjual congor saya, nggak perlu. Saya untuk menghidupi keluarga saya nyupir bisa saya mah, gitu kan? Paham ya? Kan ada orang berbuat sesuatu ingin dibilang baik, ya kan? Ingin dipuji, ingin dihormati, dan ingin lainnya lah. Nah, jadi kita diberi hidup di dunia untuk nanti hidup abadi, gitu loh. Orang yang penuh dengan kesibukan sebenarnya punya banyak waktu.
Aduh, sibuk nggak punya waktu cenah. Salah. Siapa yang punya waktu? Manusia sombong pisan. Orang yang punya banyak kehidupan, orang yang punya banyak kesibukan sebenarnya punya banyak waktu. Kalau tidak punya banyak waktu, bagaimana pula dia bisa sesibuk itu? Betul nggak? Betul. Kadang-kadang kan, nggak ada waktu, sibuk. Ya. Berarti waktunya banyak kalau sibuk kan? Hah? Masa sih nggak bisa nyempetin? 1 jam 2 jam. Gitu. Tapi manusia selalu berkata tidak punya waktu. Itu berarti kesibukannya mengisi waktu malah membuat dia mati. Melihat menjalankan Kesibukannya ya mengisi waktu malah membuat dia mati. mati. Mengatakan tidak punya Tak punya waktu. hanya orang mati yang punya waktu kan. Betul nggak? Orang mati itu waktunya habis kan. Ini orang mati yang nggak punya waktu. Iya. Waktunya habis. Itu habis. Ini kata-kata teh sigar benar. Makanya. Sigar benar tuh nutu nyaho gini mah. Sudah melagu ngomong. Harusnya semakin sibuk manusia justru akan membuat dia semakin hidup. Sebab sudah tidak ada spasi kosong dalam waktunya nih. Ini berisi semua nih jadi ini kan. Berisi semua. Akhirnya ada lagi nggak spasi? Nggak ada. Nggak ada. Gitu loh. Definisi hidup dan kehidupan di Quran adalah hayatan thayyibah. Jadi hidup adalah untuk mengakuisisi thayyibah. Hal-hal yang berkualitas, berbobot. Thayyib itu artinya berkualitas, berbobot. Toyim tuh. Tuh. Toyim. Toyim. Hadis Amru. Akal dihadapkan pada hidup dan waktu. Yang ada bukan mati, tapi abadi. Ya. Ketika beres. Ya. Ketika sudah tidak mempunyai. Jadi tidak ada kata mati pada orang yang berakal. Yang ada adalah abadi. Karena hidupnya sudah tidak ada spasi lagi. Sudah berbobot hidupnya. Sudah toyim. Hidup berhadapan dengan waktu karena dia masih di dunia fana. Kita tidak bisa menghindar dari tidur. Tapi bukan berarti mati. Jadi mati tidak bisa berdiri sendiri. Gitu loh. Dia pasangan dari hidup. Atau bagian dari hidup. Disebut hari karena adanya siang dan malam. Kalau nggak ada siang dan malam, nggak akan mungkin ada hari Selasa, Senin, Rabu, nggak ada. Nggak. Tapi bisa dipisahkan. Gitu. Selama kita hidup, akal tak bisa dimatikan. Lagi mimpi pun akal tetap bekerja. Tidak ada mimpi yang tidak logis, semuanya logis. Ya. Sebenarnya mah. Tidak ada mimpi yang tidak. Jadi kesimpulannya adalah bila akal senantiasa potensinya dalam hal hidup dan waktunya, akuisisinya adalah abadi. Ada kata mati. Ngaji itu nikmat. Nah, disimpan ini kita abadikan kenikmatan itu. Ngaji itu sedap, mencerahkan pemikiran, mencerahkan. Kita simpan, kita abadikan itu momen-momen itu. Bagaimana caranya? Ya ngaji terus.
ngaji terus. Jadi ini spasi ini isinya adalah toyib, toyib terus. Akhirnya sampai mati yang disebut dengan husnul khotimah. Bagaimana mau husnul khotimah? Kalau dirinya sendiri memang dari awal sudah mati. Hah? Ya kan? Bagaimana kita mau menutup waktu di dunia jadi husnul khotimah? Kalau dari awal saja kita sudah paham nggak? Husnul khotimah itu berarti Pak? Khotimah tuh khotimah tuh dari kata khotam, penutup. Penutup yang baik berarti. Husnul kan baik. Hasan ya, kata Hasan. Hasan. Nanti penutup yang baik. Menutup dengan baik, gitu. Penutupannya baik. Penutupannya. Naon penutupan teh bahasa Jawa teh? Closing. Tupo kan. Tutup poin. Paham ya? Nah ini ngaji akal begitu. Maka suka menulis mutiara dari kitab suci itu ya dari sini, ngerti nggak? Slogan-slogan, kata-kata mutiara itu kan, ya dari sini. Jadi potensialisasi akal. Yang impulsnya adalah dari kitabullah. Gitu, Gojis.